Secara umum, barangkali kita lebih di sektor-sektor yang atau perusahaan-perusahaan yang positif, ke depan. Kemudian dari sisi sektor, sebenarnya sektor-sektor yang tadi sempat saya sampaikan, yang diuntungkan dengan adanya inflasi, salah satu, sektor yang juga potensial di Indonesia adalah sektor energi dan komoditas. Kemudian yang diuntungkan juga dengan pemulihan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang membaik di sektor logistik, transportation, kemudian perbankan yang punya proksi terhadap sektor-sektor energi dan komoditas, juga sektor retail ya kita lihat mulai ada potensi. Tapi memang dengan tingkat volatilitas yang lebih tinggi dari biasanya, fund manager seperti kami itu melakukan active management style yang lebih sering, misalnya 70% dari portofolio merupakan core portfolio, kemudian 30% ini kita gunakan untuk mengantisipasi dan merespon volatilitas pasar. Seperti kita ketahui, minggu lalu sempat di bawah 7.000, kemudian di atas 7.000 lagi, dan hari ini kemungkinan juga merespons regional dan global yang negatif, kemungkinan pasar juga terkoreksi. Nah, biasanya dari 30% portofolio itu kami lakukan untuk active management style. Tapi secara core portfolio, bobot utamanya ada pada sektor-sektor yang diuntungkan dengan inflasi tadi seperti komoditas. Demikian, Bram. Oke, baik. Pak Agus, bicara terkait faktor kiranya begitu ya, faktor-faktor apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan untuk investasi di tahun 2022 ini, dan juga bagaimana mitigasi terkait resiko yang disiapkan oleh MI begitu untuk mengatur pola investasi di sisa tahun 2022 ini dan juga di awal tahun 2023 nanti? Ya, kalau faktor risiko terbesar sebenarnya datang dari global ya, dari tadi inflasi, kemudian kebijakan bank sentral dunia, termasuk juga risiko geopolitik. Karena kalau dari kondisi domestik, kita sebenarnya banyak faktor yang relatif positif gitu ya. Tadi negara kita berbasis komoditas, kemudian juga pemerintahan kita melakukan kebijakan makro prudence yang teruji baik gitu. Paling salah satu faktor lain adalah volatilitas yang sangat naikkan tajam, kemudian turun juga dalam gitu ya, yang perlu diantisipasi oleh para portfolio manager. Tapi sebagian besar bobot sektor di IHSG yang dipegang IHSG itu merupakan sektor-sektor prospektif secara domestik. Dari awal tahun sebagaimana kita ketahui, Bram, fund flow asing sendiri di equity itu sebesar 72 triliun ya. Ini mengkompensasi ada arus dana asing keluar yang datang dari obligasi sebesar 85 triliun. Jadi untuk pasar equity Indonesia yang merupakan salah satu pasar yang paling positif tahun ini dibandingkan emerging market yang lain, kita melihat masih ada potensi kenaikan dari IHSG yang berasal dari kenaikan pertumbuhan laba yang dibukukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di bursa. Agus, kalau kita bicara juga terkait investasi di pasar obligasi begitu, menurut pandangan dari Anda investasi di pasar obligasi dengan adanya kenaikan dari US Treasury, lalu kalau misalnya dilihat juga secara lebih detail lagi, tenor mana sih Pak yang kiranya juga masih tetap diminati oleh pasar dan juga masih prospektif ke depannya? Ya, kalau saat ini kan bond yield untuk 10 tahun itu sekitar antara 7,2 sampai 7,5% ya untuk Indonesia. Sebetulnya investasi di reksadana berbasis obligasi dari awal tahun itu masih minus sekitar 0,8%. Jadi para fund manager di tengah tren kenaikan bunga biasanya lebih memilih yang tenor pendek gitu, karena bisa mengikuti perubahan tingkat bunga. Baik, melihat mana yang lebih menarik dan juga menguntungkan begitu Pak Agus, aset mana sih? Apakah yang memang aset yang berbasis pendapatan tetap atau yang berbasis saham dan juga ekuitas di mana? Ataupun di masa atau di kondisi saat ini? Sekarang kan di pertengahan tahun ya, masih ada satu semester, IHSG naik masih sekitar 6%, sementara obligasi minus tadi 0,8%. Tahun ini secara aset kelas, produk-produk yang memiliki unsur saham seperti reksadana campuran maupun reksadana saham ataupun investasi saham secara langsung merupakan aset kelas yang lebih prospektif dibandingkan yang lainnya, Bram.